Tak seorang pun bisa menebak, seorang pun bisa menduga. Tapi sebetulnya pemerintah harus menguatkan rakyatnya supaya tidak takut. Saya ingin ulun rembuk untuk pemerintah, ulun rembuk untuk masyarakat semua. Mari kita bersama-sama. Saya ingin banget keadaan menjadi normal kembali. Bukan hanya Pak Jokowi saja yang pengen keadaan menjadi normal, tapi semua rakyat Pak Jokowi. Semua ingin kita itu segera normal kembali. Jadi menurut Ibu, apakah program pembatasan kegiatan masyarakat ini perlu dilanjutkan atau bagaimana, Bu? Ya, kalau kita lihat bersama, pembatasan kegiatan atau aktivitas masyarakat itu sudah mulai dikurangi itu dari sejak PSBB. Itu kira-kira bulan Oktober kalau nggak salah ya, Oktober, November, Desember, Januari, sekarang udah Februari. Tetapi di media, angka yang kita lihat itu COVID semakin meningkat. Maukah yang hitung salah ataukah apa, pokoknya meningkat yang kita lihat. Dan sementara kita harus percaya dulu meningkat. Dan apa yang terjadi? Ekonomi semakin terpuruk. Nah, artinya kalau itu kita teruskan, apa yang kita harapkan begitu. Jangan-jangan justru kegiatan masyarakat itu yang kita batasin, itu justru lebih efektif menurunkan perekonomian daripada menurunkan COVID. Inilah yang menjadi pemikiran saya. Saya mempunyai kewajiban moral. Saya ingin kewajiban moral sebagai mantan Menteri Kesehatan yang pernah menghadapi pandemik. Saya ingin ulun rembuk untuk pemerintah, ulun rembuk untuk masyarakat semua. Mari kita bersama-sama. Saya ingin banget keadaan menjadi normal kembali. Bukan hanya Pak Jokowi saja yang pengen keadaan menjadi normal, tapi semua rakyat Pak Jokowi. Semua ingin kita itu segera normal kembali. Nah, saya ingin ulun rembuk ini bukannya mengkritik, bukannya menyalahkan siapa-siapa. Saya betul-betul ingin ulun rembuk bagaimana sebaiknya. Dokter Lois sudah sempat ngobrol sama Dokter Siti Fadilah nggak? Kira-kira kasih bocoran dong, kira-kira bakal ada rencana apa nih Dokter Lois sama Dokter Siti Fadilah? Nah, Dokter Siti Fadilah ini kan juga sependapat sama saya sebenarnya. Secara garis besarnya kan sama. Dokter Siti Fadilah kan sudah ngomong bahwa ini bukan pandemi penyakit, ini pandemi alat positif. Dan wabah asli itu tidak perlu dipromosikan terus-menerus di media. Dokter Siti Fadilah udah ngomong kan. Nah, terus saya itu berjuang setengah mati demi apa? 250 juta rakyat Indonesia menentang WHO waktu itu. Saya nggak mau mengikutin. Ini kan dokter. Jadi saya sama Dokter Siti Fadilah ini kan sebenarnya satu seirama lah bahasanya gitu ya. Nah, cuman kan bagaimana menyampaikan suara kebenaran ini? Kan justru kita ditentang oleh sesama nakes sendiri. Terus pengambil kebijakan juga yang membuat aturan. Jadi ya susah. Dengan betapa frontal dan vokalnya dokter di sosial media dan ranah digital lainnya, dokter nggak takut, Dok? Enggak, Pak. Jadi gini, saya tanya dulu, takut sama siapa dan takut kepada siapa? Ini mungkin melanggar undang-undang atau segala macam, menimbulkan keresahan di masyarakat mungkin? Itu kan mungkin ya. Tapi karena saya tahu penjelasan ilmiah dan saya punya data dan fakta dari grafik internet itu, pokoknya data saya lengkap. Ada yang berani makanya saya tantang. Kalau ada yang berani mengatakan saya hoax, ya, atau mengatakan saya itu dengan pernyataan saya COVID bukan virus. Kalau Anda menyebut saya hoax, buat aja laporan ke kepolisian, Mabes Polri. Ayo kita bertarung di pengadilan. Sudah ada panggilan belum? Sudah ada panggilan belum? Pak, saya sampai sekarang di sini ada panggilan apa enggak? Tidak ada yang berani melapor. Memang belum ada. Oke. Belum ada. Beberapa kali memang Pak dari kedokteran ini berusaha membuat laporan. Tapi kan gini, kalau Anda mau membuat laporan, saya sudah ancam. Kalau Anda berani buat laporan, Anda yang tidak tahu apa-apa ini yang akan saya jebloskan ke penjara. Karena apa? Data saya valid loh. Data, fakta saya, grafik internet dunia, terus kemudian kematian itu semua lengkap, tinggal dibuka. Cuman kan waktu saya data dan fakta ini lengkap, saya mau presentasi ke siapa? Saya waktu itu masih Pak Majen TNI Datrawan sama Pak Bambang.
Saya presentasi ke siapa, Pak? Oke. Karena apa? ID menolak saya, Kemenkes menolak saya. Makanya saya bilang, udah saya pakai sosmed aja deh. Pakai saya media, karena Independen ya. ya media TV aja kan nggak berani. Saya udah pernah ngubungin Metro TV, dikasih itu nomor teleponnya Bapak Hotman juga. Saya udah pernah ngubungin Rosi. Tapi kan karena isu nasional dan mereka nggak paham gitu loh. Harusnya kan kalau memang ini isunya, mereka ini kan semua orang ini Pak, saya seperti ini loh, kena sihir setan. Kok takut yang berlebihan teror? Anda ini takut teror takut dari mana sih? Kalau begitu, urun rembuk macam apa yang ingin Ibu sampaikan? Oke, ini berdasarkan pengalaman saya waktu itu dan berdasarkan literatur-literatur yang saya baca. Kalau saya lihat lockdown di Amerika hasilnya seperti apa, lockdownnya di Inggris hasilnya seperti apa, lockdown di mana-mana malah meningkat. Nah ini kan sebetulnya kalau katanya solusinya lockdown, mestinya dengan lockdown itu COVID juga harus turun dong, tapi ternyata tidak ya. Kecuali di Wuhan, kalau bisa lockdownnya kayak di Wuhan mungkin bisa turun, tapi apakah betul Wuhan itu turunnya karena lockdown saya juga tidak pasti. Nah ini menurut pengalaman saya dulu waktu di flu burung, saya berpikir waktu itu Indonesia itu kan luas sekali dan bahkan ada pulau-pulau yang ada laut-lautnya menghalang-halangi. Itu untuk menjadikan satu kesatuan memang tidak gampang. Kalau menyatukan mindset, menyatukan ideologi barangkali itu sudah pernah kita lakukan dan itu bisa ya, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi untuk menyatukan bagaimana kita mencegah penyakit, kita harus mulai dari keluarga itu jadi satu RT, RT jadi satu RW jadi satu kelurahan jadi kecamatan jadi kabupaten jadi gubernur, dan kemudian gubernur atasnya lagi adalah negara. Dan sudah kita coba dari atas ke bawah, nampaknya tidak terlalu efektif. Ngapain tidak kita coba dari bawah ke atas? Saya dulu waktu flu burung dari RT, saya berdayakan RT menjadi RT siaga. Bagaimana RT itu bisa secara mandiri melindungi keluarga RT, keluarga se-RT itu dalam menghadapi bencana kesehatan yang disebabkan oleh bencana alam maupun bencana penyakit. Jadi di dalam RT itu ada satu forum dari RT dan kemudian tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan bisa diambil dari RT itu atau mungkin dari luar atau mempunyai networking terhadap tenaga kesehatan atau seperti posko, tapi posko itu posko di dalam RT, poskes namanya, pos kesehatan dalam RT. Nah dari RT inilah RT bisa memantau, pasti bisa memantau anggota RT yang berupa keluarga-keluarga itu mana yang menderita sakit dan mana yang tidak. Kalau anggota RT itu ada yang sakit, misalkan di rumah A yang isinya 5 orang, bapak, ibu, anaknya 3. Kemudian bapaknya sakit, yang 4 ada di dalam rumah. Nah, yang sakit pasti harus dilaporkan ke dokter secara online. Nah, dokter online kemudian akan datang ke rumah dan kemudian mendiagnosa dan kemudian melakukan swab dan PCR, dan ternyata kalau memang positif dengan gejala-gejala tertentu harus dilaporkan pada RT. RT harus bisa telepon ke dokter, dokter bisa datang dan kemudian untuk dilihat apakah betul positif. Setelah positif, dokter juga bisa mendeskripsikan apakah sedang, apakah ringan, apakah berat. Ini maksud saya bukan dokter yang tenaga kesehatan. Nanti kalau dokter semua nanti dokter teriak lagi. Nah, kita tenaga kesehatan yang sudah terdidik. Nah ini kan dia terpool di satu tempat yang bisa dikonek oleh setiap RT
gitu. Jadi itu bisa mendiagnosis. Jadi Pak RT tahu bahwa di rumah itu ada, maka lockdownnya itu hanya di rumah itu. Kira-kira yang jauh dari blok itu, ya jangan di lockdown, silahkan mereka melakukan aktivitas, mau ke pasar, kayak mau jualan, kayak mau apa, mau at least hal ini tidak akan menyetop ekonomi yang berjalan. Tapi Pak RT sudah mempunyai SOP apa yang harus dikerjakan pada pasien itu dan pada keluarga itu. Pemerintah tinggal membuat SOP apa yang dikerjakan Pak RT, langsung saja Pak, tidak melalui siapa, tidak melalui forum yang besar-besaran. Saya mendengar akan dibentuk posko tangguh yang sangat complicated, anggotanya Pak Lurah dan sebagainya, terlalu jauh Pak, terlalu jauh. Tapi kalau RT itu Pak RT dengan warga itu pasti kenal, dekat dan sudah seperti saudara. Nah itu kita gunakan hubungan seperti itu untuk menghadapi COVID. Dulu saya menghadapi flu burung. Pada waktu flu burung itu isu yang menakutkan adalah kalau ada ayam mati, maka akan ada yang ketularan dan juga mati itu manusia yang di dekat ayam itu. Sampai kita bisa mengajari Pak RT pos kesehatan dari RT siaga tersebut itu bisa mengatasi bagaimana kalau ada ayam mati, bagaimana cara mengambil spesimen, bagaimana spesimen itu dikirimkan, dan kalau positif dia harus lapor kemana, masyarakat sudah tahu persis. Nah ini bagaimana kita harus memberdayakan itu kembali. RT siaga sangat bisa, saya yakin itu, dan biayanya tidak terlalu banyak. Dan satu lagi, PCR hanya untuk yang sakit, bukan untuk yang dikira sakit atau yang berdekat dengan orang sakit. No, misalkan satu rumah ada 5 orang, 1 yang sakit, yang 4 ini tidak usah di PCR dulu. Urus yang satu kalau memang sakitnya sedang bisa juga dirawat di rumah dengan catatan kalau berat harus di rumah sakit. Ini nanti bikin SOP, nanti SOP-nya saya akan terangkan nanti pada kesempatan yang lain karena akan terlalu panjang, bisa bicarakan di sini. Lah yang 4 ini tenang aja, nggak usah di PCR sekarang gitu. Kita lihat kalau 3 hari ada yang bergejala, nah kita lihat. Kalau jadi PCR hanya untuk orang yang sakit. Jadi tidak mengerikan. Karena kita ngeri tembus 1 juta, padahal yang sakit cuma 200.000. 1 juta itu OTG-nya sudah 90% atau 80%. OTG tidak usah ke rumah sakit. OTG sebetulnya tidak usah perlu takut dengan OTG. Karena WHO sendiri mengatakan OTG tidak menular. Kalau toh menularkan, tapi nularnya juga cuma OTG saja, nggak apa-apa. Yang penting kalau sakit sembuh. Yang penting kalau sakit dirawat sembuh. 1, jangan terlambat ke rumah sakit. 2, ini sudah sangat banyak karena kematian lebih banyak adalah karena terlambat, karena tidak tahu, dan yang penting adalah orang-orang yang mempunyai komorbid. Itu betul-betul Pak RT harus sangat memperhatikan. Kalau orang yang sudah punya komorbid mendapat gejala, cepat-cepat perhatiannya harus ekstra dibandingkan dengan anak muda yang sehat walafiat, jalan-jalan. Nah itu saya kira tidak perlu sebetulnya untuk di PCR. Itu bisa mengurangi biaya PCR nasional, bisa mengurangi biaya rumah sakit yang pasien tidak terlalu berat, bisa mengurangi kinerja dokter yang sangat terlalu capek, karena kadang-kadang sedang-sedang aja juga dirawat, dan ini yang menimbulkan biaya semakin membengkak. Itu salah satunya adalah usulan saya itu. Jadi kita fokuskan pada mikro seperti kata
Pak Jokowi. Mikro itu RT Pak Jokowi, dan di RT itulah pusat observasi yang paling dekat dengan keluarga, artinya masyarakat. Jadi peganglah Pak RT, dan pemerintah pusat hanya bertanggung jawab pada logistik apa saja yang diperlukan oleh RT untuk melayani masyarakat sekitarnya dalam menghadapi COVID, agar tidak menyebar, agar yang sakit bisa sembuh sempurna. Baik Bu, oleh karena itu apa yang menjadi pesan Ibu terakhir dalam episode ini? Oke, kalau kita ingin hidup normal bersama-sama dengan COVID-19, maka ada beberapa hal yang harus Anda ingat. Satu, jangan takut, tetapi jangan lengah. Misalkan OTG itu tidak apa-apa, OTG itu tidak masalah, asal Anda disiplin dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan baik, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan lebih baik di rumah saja kalau tidak ada keperluan yang penting. 5M ini dijalankan dengan disiplin, bukan karena takut ditangkap, bukan karena takut didenda, tapi ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Oke, satu, jangan takut dan jangan lengah. Kedua, hidupkan RT siaga sesuai cita-cita Pak Jokowi untuk menghidupkan mikro, mulai mikro. Nah, saya terjemahkan dengan RT siaga. Ketiga, kita harus berani dengan isolasi mandiri yang lebih berani, maksudnya yang ringan dan sedang di rumah saja, dengan catatan terpantau apakah itu laboratoriumnya, apakah itu X-ray-nya, apakah itu perkembangan penyakitnya. Nanti SOP-nya menyusul, nggak bisa dibicarakan di sini. Kemudian yang berat di rumah sakit kan. Jadi fokus pemerintah adalah pada terapi. Bagaimana bisa menurunkan case fatality rate. Udah fokus menurunkan case fatality rate. Kalau dulu meninggalnya sekian persen, sekarang harus meninggalnya turun lagi dengan rasio atau dengan persentase. Kalau dengan jumlah kita akan terkendala karena pemeriksaan PCR-nya tidak serentak dalam satu negara. Nanti bingung lagi, nanti dikirainnya meningkat lagi. Dan kemudian hidup perilaku pola hidup yang bersih dan sehat diterapkan, ditambah dengan 5M tadi, ditambah dengan beribadah. Jangan stres, mendekatlah diri pada Tuhan, yang sabar, ikhlas, dan nerimo untuk lebih maju lagi ke depan. Mudah-mudahan kita bisa hidup normal bersama dengan COVID-19. Ayo kita mulai, kita tetap sehat dan ekonomi bergerak. Toko-toko mulai buka semua, jangan ada pembatasan-pembatasan. Insya Allah dengan ekonomi bergerak, orang bertambah tidak stres, COVID semakin jauh dari orang-orang yang tidak stres. Terima kasih, salam sehat untuk rakyat. Rakyat sehat, negara.